Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Habib Hidayatullah dengan NIM 21089046. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya yang berjudul Tinjauan Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa SMP Negeri 4 Mandau, yang disusun oleh saya sendiri, Habib Hidayatullah, dengan NIM 21089046. Latar belakang. Pendidikan salah satu bidang yang memegang peranan penting untuk membangun manusia seutuhnya. Hal ini sesuai dengan UUD RI nomor 20 tahun 2003. Pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik yang menjadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi dan bertanggung jawab. Kesehatan rekreasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pendidikan keseluruhan yang disempurnakan. Juga merupakan suatu proses melalui aktivitas jasmani yang dirancang dan disusun secara sistematik untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, kecerdasan untuk membentuk watak, serta nilai dan sikap positif bagi setiap warga negara dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalahnya, bagaimanakah tingkat kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 4 Mandau? Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 4 Mandau. Kemudian yang pertama yaitu kerangka teori. A. Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani diberi arti sebagai aspek kualitas hidup yang sangat berhubungan dengan keadaan status kesehatan jasmani yang positif. Dan kebugaran jasmani merupakan sari utama untuk cikal bakal dari kebugaran secara umum. Jadi, apabila seseorang dalam keadaan bugar, salah satu aspek pokok yang nampak adalah keadaan penampilan jasmaninya. Kemudian fungsi kebugaran jasmani. Manusia selalu mendambakan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah, banyak membuat manusia berusaha keras untuk memenuhinya. Maka dengan semakin keras manusia berusaha menghadapi tantangan hidup dalam memenuhi kebutuhannya, diperlukan jasmani yang sehat. Dan manfaat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki setiap siswa agar bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Kebugaran jasmani adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mendukung seseorang siswa agar berhasil dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, dan merupakan faktor penunjang siswa untuk mampu mencapai hasil belajar yang baik setelah mengikuti usaha belajar. Uraian di atas menjelaskan bahwa kebugaran jasmani berkaitan dengan kondisi fisik seseorang untuk melakukan sesuatu. Apabila kondisi fisik seseorang siswa baik, maka siswa akan dapat belajar dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan. Apabila siswa mengalami kelelahan, maka akan dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, sehingga siswa tidak akan dapat belajar dengan baik mengikuti pelajaran yang diberikan di sekolah. Sasaran dan tujuan kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu golongan yang dihubungkan dengan pekerjaan. Maksudnya itu kebugaran jasmani bagi pelajar dan mahasiswa untuk mempertinggi kemampuan dan kemauan belajar.
Kebugaran jasmani olahraga untuk meningkatkan prestasi. Kebugaran jasmani bagi karyawan, pegawai, dan petani untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya. Kebugaran jasmani bagi tingkatan untuk meningkatkan daya tahan atau tempur. Kemudian yang kedua, golongan yang dihubungkan dengan keadaan. Maksudnya itu kebugaran jasmani bagi penderita cacat untuk rehabilitasi. Kebugaran jasmani untuk ibu hamil untuk perkembangan bayi dalam kandungannya untuk mempersiapkan diri menghadapi saat kelahiran. Dan ketiga, golongan yang dihubungkan dengan usia. Maksudnya yang dihubungkan dengan usia yaitu kebugaran jasmani bagi anak-anak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Kebugaran jasmani bagi orang tua ialah untuk mempertahankan kondisi fisik. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Faktor apa sajakah itu? Yang pertama, umur. Setiap tingkat umur mempunyai keuntungannya yang sendiri. Kebugaran jasmani dapat ditingkatkan pada hampir semua usia. Dan yang kedua, jenis kelamin. Masing-masing jenis kelamin memiliki keuntungan yang berbeda. Secara hukum, dasar wanita memiliki potensi singkat kebugaran jasmani yang lebih tinggi daripada pria. Dalam keadaan normal, mereka mampu menahan perubahan suhu yang jauh lebih besar. Kaum laki-laki cenderung memiliki potensi dalam kebugaran jasmani dalam arti bahwa potensi mereka untuk tenaga dan kecepatan lebih tinggi. Kemudian ada bentuk tubuh. Dan yang terakhir, tidur dan istirahat. Tubuh membutuhkan istirahat untuk membangun kembali otot-otot setelah latihan sebanyak kebutuhan latihan di dalam merangsang pertumbuhan otot. Istirahat yang cukup perlu bagi badan dan pikiran dengan makanan dan udara. Kemudian kerangka konseptual. Tingkat kebugaran jasmani yang baik dapat membantu seseorang menyelesaikan tugasnya sehari-hari dengan tidak menimbulkan kelelahan yang begitu berarti. Oleh karena itu, guru olahraga berperan penting dalam meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Karena semakin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, semakin tinggi pula kesanggupan dan kemampuannya dalam proses belajar. Bagi siswa SMP Negeri 4 Mandau yang masih menjalani masa pertumbuhan dan perkembangan, kebugaran jasmani sangat berperan bukan saja untuk dapat melakukan tugas, tapi juga berperan untuk meningkatkan kemampuan belajar dengan baik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebugaran jasmani yang lebih baik, maka diperlukan aktivitas dengan melakukan olahraga secara teratur. Ketiga, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala kejadian di masa sekarang atau dengan perkataan lain penelitian terhadap masalah-masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan. Maka penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tingkat kebugaran jasmani siswa SMP Negeri 4 Mandau. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan bertempat di SMP Negeri 4 Mandau
sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023. Populasi dan sampel. Populasi. Proposal penelitian adalah seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Mandau. Suharsimi Arikunto 2002 mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SMP Negeri 4 Mandau yang berjumlah sebanyak 25 lokal yang berjumlah 740 orang. Sampel dari uraian di atas, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini hanya bagian dari siswa kelas 8 putra saja, dengan pertimbangan keterbatasan yang penulis miliki, dan kelas 7 dan kelas 9 pada saat pengambilan data tidak disetujui oleh guru penjas orkes di SMP Negeri 4 Mandau tersebut, dan disarankan sampel diambil kelas 8 yang putra saja karena keterbatasan dan perbedaan kondisi fisik antara siswa putra dan siswa perempuan. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 20 siswa, yaitu berasal dari kelas 8A sebanyak 12 siswa dan kelas 8B sebanyak 8 siswa. Jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dapat dikumpulkan secara langsung oleh peneliti saat melakukan pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Sedangkan data sekunder adalah data yang ada, yaitu data yang berupa hasil belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan siswa. Sumber data berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka sumber data berasal dari siswa putra kelas 8 di SMP Negeri 4 Mandau. Baiklah, mungkin hanya itu laporan hasil metodologi penelitian dan PPT saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.